Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah Bismillahirrahmanirrahim, kisah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya. Ada seseorang sahabat namanya Abdullah, putranya Ummi Maktum al-A'ma. Dia ini lahir dalam keadaan buta. Ya. Dia lahir zaman sejajar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini cerita ini sangat penting agar anak-anak saya, keluarga saya mendengarkan cerita ini, betapa pentingnya sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Min sigharihi wulida a'ma. Yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum ini sejak kecil, sejak dari lahir dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Dan kehidupannya orang ini melarat, atau dikatakan minal fuqara'i wal masakin. Orang melarat, ya, orang yang miskin, matanya buta sekali. Di mana dapat penghormatan atau penghargaan di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan teman-temannya, di hadapan tetangga-tetangganya. Mungkin bagi umumnya manusia mengatakan manusia yang terjelek, manusia yang nasibnya sial ialah orang seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nazalat suratu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di dalam Al-Quran ada namanya surat abasa wa tawalla. Ini menceritakan tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Pada suatu saat Rasulullah kedatangan tamu-tamu besar atau orang-orang tamu-tamu agung, ya. Maka Rasulullah memberikan nasihat kepada tamu-tamu agung ini, cerita tentang Islam, cerita tentang kehebatan agama Allah, cerita tentang macam-macam. Padahal di majelis Rasulullah itu ada orang melarat, ada orang buta datang kepada Rasulullah. Dia berangkat dari rumah niat baik, kepingin tanya agama kepada Rasulullah, kepingin bertanya sesuatu kepada Rasulullah, kepingin tanya tentang cara sholat, tata berjamaah dan lain sebagainya. Akan tetapi karena Rasulullah disibukkan, ya, dengan ketamuan tamu-tamu yang banyak, maka sampai pengajian selesai Rasulullah sama sekali tidak memandang orang yang a'ma ini tadi, Abdullah bin Ummi Maktum. Sampai pengajian selesai Rasulullah tidak bertanya, Ummi Maktum, Abdullah, kamu jauh-jauh dari rumahmu, mestinya begitu. Kamu kemari ada apa? Adakah yang perlu kau tanyakan? Rasulullah enggak. Ya namanya Rasulullah juga manusia, ya. Masa orang segitu banyak harus ditanya satu persatu, mungkin begitu. Tapi karena ini dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah diutus ini, ya, untuk menjawab semua tantangan alam dunia ini. Jadi jangan disalahkan kalau ada orang buta, orang melarat, ngaji, niatnya benar, niatnya baik, kepingin melihat wajahnya Rasulullah, kepingin tanya agama, ternyata Rasulullah tidak ada respon. Paham? Maka Allah memberi peringatan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yatazakka
Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad, kowe ana wong wuta, ana wong melarat melok teko ning pengajianmu. Kok ora mbok gagas? Bahasanya begitu, ya. Mungkin lek bahasanya Nabi Muhammad itu. Kowe kok angkuh men Muhammad, ana wong ado-ado teko peh melarat ora mbok jawil, ora mbok inguk, ora mbok takoni. Jadi orang ulama, orang kiai, orang besar tuh harus tahu, gitu. Lihat orang-orang ini semuanya. Maka wali itu tahu. Kalau lainnya wali nggak tahu. Ya, kalau orang hatinya tertutup, orang melarat ke sini nih terang mau hutang ini. Orang miskin ke sini terang, nggak ada apa-apa nih. Mesti tujuannya ada lain. Rasulullah apa? Ini peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad, walaupun tetanggamu melarat, walaupun tetanggamu kere, walaupun tetanggamu tidak punya mata, ingat Muhammad, itu orang-orang luar biasa, itu orang-orang baik. Maka itu gara-gara Ibnu Ummi Maktum atau Abdullah Ibnu Maktum ini datang di pengajiannya Rasulullah, sampai Rasulullah mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak itu Rasulullah ini cintanya kepada Abdullah Ibnu Ummi Maktum, cintanya Rasulullah luar biasa. Cintanya Abdullah bin Ummi Maktum ini kepada Rasulullah, walaupun dia matanya dalam keadaan buta, tapi setiap waktu kumpul dengan Rasulullah, berjamaah 5 waktu dengan Rasulullah. Gara-gara kejadian ini, maka Rasulullah setiap ketemu Abdullah ini, ahlan wa sahlan, marhaban ya Abdullah, ahlan wa sahlan ya man, bisa babika atau bisa babi unzilat suratu abasa wa tawalla. Aku bangga ndelok kowe iki. Gara-gara kowe iki, senajan kowe iki wuta, aku entuk ayat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini orang luar biasa. Akhirnya apa? Dia selalu berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Karena cintanya kepada Allah luar biasa, karena cintanya kepada Rasulullah luar biasa, Abdullah bin Maktum ini diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa merasakan kapan datangnya nur Allah, bisa merasakan kapan datangnya setan. Jadi tahu sendiri dia dengan mata kepalanya bentuknya setan seperti apa. Wah, ini kalau nggak wali nggak bisa ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat cerita, Abdullah bin Maktum ini karena seorang wali Allah, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia ini, gitu, selalu berjamaah. Masa tua-tuanya setelah ahli ibadah ikut berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutannya hadis kemarin, gitu, Abdullah bin Maktum ini mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Dia mengatakan, Rasulullah, saya ini sekarang sudah tua. Satu, kalau saya ke masjid ini tidak ada yang nuntun saya. Yang kedua, nyari sumur, nyari air sekarang ini agak sulit. Nomor 3, banyak hewan-hewan yang membahayakan. Mungkin ada kalajengking, ular, musim. Yang keempat, rumah saya jauh dengan masjid. Maka wahai Rasulullah, diizinkankah saya kalau saya sementara ini tidak ikut berjamaah, tidak ikut sholat di masjid? Apa kata Rasulullah? Oh ya, seperti engkau ini dimaklumi, tidak apa-apa, kau tidak sholat berjamaah di masjid. Akhirnya alhamdulillah dia pamit. Mau keluar dari rumah, sampai di tengah jalan dipanggil lagi, wahai Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wahai Rasulullah, baik ya Rasulullah. Saya tanya lagi sih,
dari rumahmu ke masjid kau dengar ndak suaranya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Kau mendengarkan ndak suaranya azannya Bilal bin Rabah? Dengar Rasulullah. Kalau memang kau masih dengar telingamu azannya Bilal bin Rabah atau azannya suaranya Bilal bin Rabah, maka tetap tidak ada rukhsah bagi kamu, tetap saya haruskan berjamaah di masjid. Bayangkan ini. Walaupun matanya buta, walaupun dalam keadaan seperti itu, tapi selama telinga mendengarkan suara azan, berarti tetap dianjurkan atau diharuskan oleh Rasulullah untuk sholat berjamaah. Subhanallah, ya, karena ini namanya Abdullah bin Maktum, ini wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai luar biasanya lagi Abdullah bin Maktum ini ngerti, Nes, kalau mau sholat berjamaah subuh gitu, itu setiap hari dia tuh pernah jatuh sekali, gelundung jatuh gitu. Akhirnya nggak bisa berjamaah atau sholat jamaahnya terlambat. Akhirnya besoknya lagi setiap mau berangkat ke masjid itu diantarkan anak muda yang tampan, yang bagus sekali, diantarkan, dituntun. Akhirnya sampai berapa hari anak itu nuntun lagi. Akhirnya tanya si Abdullah ini, wahai anak muda yang tampan, aku lihat kau ini setiap subuh mengantarkan saya. Setiap malam mesti dalam keadaan kegelapan, mesti kau mengantarkan saya. Sebenarnya kau ini siapa? Jangan tanya saya ini siapa, katanya anak muda ini. Enggak, aku kepingin balas kebaikanmu. Nanti saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku mintakan agar kamu dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jangan tanyakan aku ini siapa. Sesungguhnya aku ini adalah anaknya iblis. Sesungguhnya aku ini anaknya setan. Kau mengatakan tampan padaku, kau belum pernah melihat aku, katanya. Dan sesungguhnya aku, lah kenapa kok iblis, sudah aku tahu buta, tidak tahu jalan, kenapa kok begitu baik kepadaku, kok nuntun segala ke masjid? Sesungguhnya aku tidak rela kalau seluruh dosamu diampuni oleh Allah. Gara-gara kau kemarin jatuh sekali, separuh dosamu diampuni oleh Allah. Kalau kau jatuh sekali lagi, maka semuanya dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kamu tidak jatuh lagi, maka aku masih ngantarkan kamu ke masjid biar kamu tidak jatuh lagi. Jadi cerdasnya setan seperti itu. Jadi orang niat baik, orang jadi baik itu tetap digoda oleh setan biar bersama-sama masuk neraka bersama setan itu. Jadi artinya memang Abdullah bin Ummi Maktum ini tahu kapan setan itu datang, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Abdullah bin Maktum ini ketika para sahabat itu mengadakan perang. Ada perang musuh, perangan yang dahsyat, musuh dengan orang kafir. Abdullah bin Maktum ini buta, daftar ikut perang. Semua sahabat itu protes, kau ini buta, kau ini uzur, kau ini tidak betul, nanti bagaimana mau ngawasi? Tidak, pokoknya saya ikut perang, tapi saya minta tugas yang paling ringan sendiri, gitu. Apa tugasnya? Tugas yang paling ringan? Atau bisa dikatakan saya memilih tugas yang paling susah sendiri, apa-apa. Seperti aku tidak mau kalah, walaupun aku buta, aku nggak mau dikatakan aku pemalas. Karena Allah sendiri berfirman, orang yang berjalan perang dengan orang yang duduk tetap beda. Jadi aku pokoknya ikut perang, walaupun aku nanti tugasnya aku nerima. Akhirnya dirapatkan oleh jamaah perang situ, ya toh. Abdullah bin Maktum ini buta, ikut perang, ini dikasih tugas apa nih? Akhirnya tugasnya membawa bendera. Pokoknya membawa bendera. Jadi nanti diam di sana, itu mungkin di bawah pohon gitu ya. Dia bahkan pegang bendera itu. Diobat-abitkan benderanya. Subhanallah gitu. Akhirnya ngerti-ngerti waktu namanya perang Ghazwah Qudusiyah namanya itu, perang Qudsi.
Itu ternyata Abdullah bin Maktum dicari tidak ada. Tahu-tahu ketemu mayitnya atau jenazahnya atau bangkainya mati waktu perang itu juga, meninggal dunia gitu, dibunuh oleh orang kafir dalam keadaan posisi dia megang bendera Islam, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai meninggalnya mati syahid. Di sini ada pelajaran banyak. Abdullah bin Maktum keadaan buta, dalam keadaan darurat seperti itu, tapi tetap tidak meninggalkan berjamaah. Satu, walaupun Abdullah bin Maktum dalam keadaan buta, tapi dia tetap ikut perang melawan musuh-musuh orang-orang kafir. Subhanallah. Ini pelajaran buat kita betapa rendahnya kita, betapa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kuat, badan sehat, kenikmatan sempurna, tapi kita dengar suara azan, kita biasa-biasa saja. Kita dengar panggilan jihad, kita tidak tertarik. Seakan-akan kita ini tidak punya kepercayaan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Allahum yahdina wal hadirina wa auladana ila sawa'is sabil. Amin amin ya rabbal alamin. Wa yadkhilna fi zumrati ibadi sholihin al muttaqin al mujahidin fi sabilillahil mutin. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.